menyampaikan manasiknya. Itu dipersilakan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih khusus kepada kedua calon jamaah haji Kabupaten Bantaeng yang akan berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki manasik, saya ingin mengajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama kita semua bertalbiyah. Kita isi rumah kita ini dengan kalimat talbiyah. Sebagaimana kalimat talbiyah ini Bapak Ibu, tentunya tidak sembarang tempat atau acara kita bisa membaca ini kalimat talbiyah. Hanya dua saja Bapak Ibu. Yang pertama, yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun berangkat melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua, ketika jamaah itu sudah berada di Makkahul Mukarramah. Oleh karena itu, jadi ini talbiyah ini Bapak Ibu, jadi tidak sembarang ini acara ya. Jadi tidak boleh orang bertalbiyah hanya karena syukuran masuk di rumah, tidak bisa. Tidak bisa talbiyah ini dibaca saat acara pesta pernikahan, tidak bisa. Jadi talbiyah ini hanya bisa dibaca orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, atau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Baik Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Bisa semua ikut ya. Kita sama-sama ikut ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, Bapak Ibu, jamaah manasik yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sangat memohon ya kepada seluruh yang hadir untuk tetap melaksanakan aktivitasnya, tetapi untuk tetap tenang ya. Jadi untuk lalanga ya tetap makan maki. Kita maki juga terlalu ribut dulu. Nah, kita mau manasik ini. Baik, ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan manasik ini, Bapak Ibu, dijelaskan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan ibadah haji. Manasik ini penting, Bapak Ibu. Saya sampaikan ya, mohon maaf. Manasik itu lebih penting, jauh lebih penting daripada makan-makan. Serius Bapak Ibu. Kenapa? Karena injo punna baji ki manasika nak lampa tua terarai batunai nisengin karena apa dari yama. Iya. Tetapi punna tanrek na bajik manasika batunai tua lipugi andre niseng karena apa dari yama. Itu pentingnya itu manasik. Kadang-kadang biasa apa na jama uranna ya tuh biasa na jama. Begitu. Padahal injo uranna anu lampak belanja amina ontomi. Padahal ya menganggap bahwa dia mau pergi ke masjid, ternyata tuh nak lampak belanja. Jadi kamu manjo ya Bapak Ibu. Jadi penting itu manasik. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah jamaah Bantaeng akan berangkat tanggal 5 ya, tanggal 5 dan meninggalkan rumahnya itu pagi ya, barik besar, karena disarankan untuk berkumpul di Masjid Agung paling lambat jam 7 pagi, di jam 7 pagi. Jadi ya sekitar jam 6 pagi sudah harus tinggalkan rumah di sini menuju ke Masjid Agung Syekh Abdul Ghani. Apa yang harus dilakukan sebelum kita berangkat, sebelum meninggalkan Kibalata? Maka yang pertama yang harus dilakukan itu adalah, ini yang saya sarankan ya, walaupun sebenarnya tidak ada di manasik ini, yaitu mandi safar. Iya, atau bahasa lagi dari kampung anak-anak tua Andrio Pak Lala. Ini una bahasa lagi dari kampung Andrio Pak Lala. Bagaimana caranya mandi ini? Mandi safar. Iya. Caranya adalah mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa. Ya. Sehingga mandi biasa. Cuma yang membedakan adalah niatnya. Ya.
Niatnya yang membedakan. Jadi bagaimana niatnya? Kita berniat nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla bisa juga begini. Kalau mau yang lebih mudah, nawaitul ghusla lis-safar. Iya, lillahi ta'ala. Atau bisa juga begini, nawaitul ghusla li raf'il bala lillahi ta'ala. Bisa juga begitu. Atau puna tanda kisengi bahasa Arabna bahasa Mangkasar maki. Kuniak kangi andrio safar dengan tujuan terhindar dari bala semata-mata karena Allah di Kamanjo. Atau mau juga yang lebih mudah, kuniakkan yang andrio pak lalang karena Allah. Bisa begitu. Ya. Jadi kemudian setelah mandi safar berwudu. Ya, jeniki. Setelah berwudu kipakai mi pakaian lampah. Baju persatuan. Lemi kijai kapan ni? Andrapa. Lewat mi. Ayah, kipakai baju persatuan ta. Kaos kaki, kaos tangan, nama kayak kaos tangan, semua tas tak. Setelah itu leba menipake pakaian tak, maka selanjutnya laksanakan salat sunnah safar. Ini entama kirimana sih kaya sembayang sunnah safar atau bahasa Mangkasarana sembayang sunnah pak lalang. Atau mau lebih mudah lagi, salat sunnah untuk melakukan perjalanan jauh. Iya. Yeah. Sabah ini tania perjalanan Bantai Mangkasar. Ini jauh perjalanan. Jadi disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah safar. Bagaimana caranya melakukan salat sunnah safar? Ya, niat maki. Usalli sunnatas safar rakataini lillahi ta'ala. Apudar ke bahasa Mangkasar kuniakkan ya sembahyang sunnah safar ruan rakang karena Allah Ta'ala. Itu. Rakaat pertama dibaca Al-Fatihah, dilanjutkan kuliah ayyuhal kafirun. Nah itu. Punatan rekyapele kuliah ayyuhal kafirun mana pengumpuk marengang aja kuliah. Kemudian rakaat yang kedua dibaca Al-Fatihah, dilanjutkan Qul huwallahu ahad. Jadi, itu saya kira paham sampai di sini. Kemudian selanjutnya lekba maki sembahyang sunnah safar ruan rakang aciro makinau nampak ya doa. Apa doa ta pertama? Yang kita minta kepada Allah adalah apalagi kesehatan. Itu yang pertama nih pala. Ekaring kisare kagasingang di Pak Lampangku sampai di sana sampai kembali lagi. Yang nih pala. Nah sabab makbul kintu doa iya punna elek begitu sunnah safar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita minta kepada Allah adalah apalatuki keselamatan. Keselamatan di Pak Lampanta sampai Allah berikan keselamatan kembali. Begitu. Dan tidak lupa untuk meminta juga kepada Allah supaya disarituin keselamatan di Vilaria. Di barang-baranta, keluarga ta, semua yang kita tinggalkan minta ya Allah kijagai, ya ku Vilaria. Bisa disebut semua. Ya. Setelah rekba maki pala, maka silahkan menuju ke mobil. Jadi kita maki berjamak masing kali-kali maki sembahyang. Langsung menuju ke mobil. Jadi nak ku saranga ngimangiri jamaah ya punna eruk ya jamak-jamak burung Pak Basir burung Ibu Hajra sebelum nan Rio. Sebelum nan Rio.
Kenapa? Nasabah pun alik baki sembahyang sunnah safar atau lek baki dia kan jeknik nah. Saya hanya mengharapkan supaya dari rumah menuju ke masjid itu tetap ada wudhu. Itu. Jadi setelah lek baki sembahyang sunnah safar, sudah berdoa, kita menuju ke mobil. Jadi siapkan tua. Jadi keluar dengan kaki kanan, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah, kita keluar. Ya, dan kita menuju ke Masjid Syekh Abdul Ghani Kabupaten Bantaeng. Di sana yang akan dilakukan adalah persiapan pemberangkatan menuju ke asrama haji Sudiang. Kemungkinan di sana itu kita dapatkan salat sunnah duha. Jadi punah misalkan batu kirim sigi karena kero memanfaatkan sembahyang sunnah duha, kan juga kirim sigi kan? Ini sembahyang sunnah duha. Setelah itu pemberangkatan secara resmi oleh pemerintah Bantaeng, kita menuju ke asrama haji Sudiang. Di asrama haji Sudiang kita akan bermalam 1 malam, si Bang Iki, di asrama haji Sudiang. Ya. Apa nyolari jamar di asrama haji Sudiang? Satu adalah kemungkinan kita akan mendapatkan manasik, tapi singkat. Manasiknya itu singkat. Yang kedua, yang akan kita dapatkan di asrama haji Sudiang adalah pembagian uang living cost. Pembagian duit. Berapa uang yang akan kita dapatkan di sana yang akan dibagikan? Napuan lagi? Berapa? Kurang lebih. Oke. 700, sekitar 750 rial. Yang diseriangki. Ya. Kalau hitungannya itu ya sekitar lebih 3 juta. Lebih 3 juta. Nah. Jadi uang living cost ini sebenarnya itu ada masing-masing untuk penggunaannya. Satu, penggunaan uang living cost itu yang pertama adalah untuk digunakan membayar dam. Iya, nah sahabat tamat tuh kan tadi? Tamat tuh. Oke, punah tamat tuh berarti wajib kidam. Harus kidam. Dam itu apa? Denda. Ya, kecuali punah ifrat andrek damna. Hanya dia bisa berkurban. Tamattu juga bisa berkurban. Iya. Kalau tamattu dia harus dam. Damnya apa? Satu adalah 1 ekor kambing. Iya. Siapa balina sedrea si kayu bembea sekitar 400 real. 400 real ini mungkin sekitar 1.800.000 atau bulatkan saja 2 juta. Ya, bulatkan saja 2 juta. Berarti uang living cost itu sudah keluar nih. Patambilangan real. Ya. Kemudian sisa berapa real? 350 real di? Berapa? 350 real. Nah, 100 real itu kita bisa siapkan untuk membeli obat-obatan di tanah suci. Ya, biasa lek bakin tu nia air Pak Bale di Bali karena Pak Bale rateri Makkah di Madinah di Indonesia beda harganya. Punah harga kunne mai anggaplah misalkan Pak Bale taruh rokok, punah kunne mai mungkin sekitar 40-50 sabung gupa maki. Maka punah rate ya sekitar 200-an atau 1 botol, 100.000. Jadi ini disiapkan. Ya, 100 real. Kemudian untuk 100 realnya lagi, ini misalkan RT make belanja untuk makanan, ya, dipakai untuk membeli makanan-makanan. Maksudnya walaupun misalkan ditanggung di makanan tadi sana, tapi kan biasa tertukim angandre makanan-makanan Arab, ya kan? Begitu. Apa tuh me rumah li buah-buahan, ya mau beli makanan-makanan roti kan? Nah, itu jadi 100 real. Jadi berapa mi? Sisa 150 real. Nah, kemudian
Selebihnya itu 50 real sisipkan untuk sedekah. Sisipkan untuk sedekah. Jadi bisa 5 real, 5 real, 1 real, 2 real. Itu yang kita sedekahkan. Ini boleh disedekahi. Yang pertama, di sana kan tidak ada kotak amal. Jadi yang harus disedekahi itu pertama bara sama sigika. Itu loh yang kita sedekahi, bara sama sigika. Yang kedua adalah sopir otoa. Iya, sopir otoa boleh disedekahi. Biasa tutoa gabung-gabung ki. Ayo sikuran ani Pak gabung, ya. Apa silanan yo? Kita gabungkan uang berapa saja untuk kita kasih sopir tak, karena jo sopir tak nangerang kemai keliling alam peziarah, jadi disedekahi. Begitu. Kemudian itu yang kita sedekahkan jadi 50 real. Kemudian untuk 50 realnya lagi bisa dibelikan untuk Al-Quran wakaf. Jadi nak kene kusarang amintongi mari jamaah haji ya, untuk amaliki Al-Quran yang khusus untuk kita wakafkan di masjid, baik itu di Madinah maupun di Makkatul Mukarramah. Tapi punana wakaf ki Al-Quran tidak bisa dengan Al-Quran begini, harus Al-Quran yang ada cap stempel dari negara. Karena punania Al-Quran tanda nalek bani stempel, bukan stempel negara. Nah di pantama di Masjidil Haram ujung-ujungnya daerah dipasulukannya kipoe. Jadi caranya bagaimana? Kutak nang kiri pemimpinta. Ya anak ke wakaf Al-Quran deh, dekan macarana. Nasarankan makin tuh untuk beli Al-Quran. Ya, yang ada stempel negara. Itu dikasih masuk di masjid, disimpan di masjid. Kalau lojin tu pemantangan Al-Quran di masjid kau maki boleh, insya Allah luar biasa nih puna setiap hari na baca toa minro maki boleh mai kun dari kampung tay, alhamdulillah yang mengalir terus pahala dari tanah suci karena ada Al-Quran yang kita wakafkan dibaca orang. Itu di, itu. Yang kita galupan juga. Selanjutnya besoknya kita masih di Makassar ini andre patonan lampai. Jadi salah-salah tuh kata langura jadi. Iya. Jadi nak bulan jorat ya nah. Pemerintah kerja api lah. Iya. So buku bertelur Andre kok baik. Dan selanjutnya ya. Jadi sampailah kita besoknya, kemudian kita akan berangkat meninggalkan asrama haji menuju ke bus. Kita dari bus menuju ke bandara. Jadi tandra mau boleh ngantri di bandara langsung yakin dari pesawat kah? Ya. Saya belum tahu karena tetes sikura nak pilari rawa asrama haji ndak saya tahu Andre penguseng. Ya. Setengah 10. Punna setengah 10 nih filari asrama haji. Berarti di pesawat itu kita akan melaksanakan sholat duhur di jamak dengan kasar, di jamak dengan asar. Jadi mungkin sudah dipraktekkan juga, tapi tidak apa-apa juga saya praktekkan toh. Insya Allah selamanya kalau jamaah haji itu biasanya biasanya sholat berjamaah haji di atas pesawat. Karena pesawat yang kita pakai ini kan Garuda. Sementara Garuda itu kan fasilitasnya bagus. Termasuk ada pengeras suaranya di depan. Ada mic-nya. Jadi pembimbing di depan itu bisa di depan dipakai mic digelangir ngasih mirboko. Iya. Jadi kita akan berjamaah melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di jamak dan di kausar. Ini di jamak artinya jamak itu menggabungkan, jadi lohor di pasti gabungnya serah. Kemudian di kausar itu berarti diringkas. Anu apa kan jari ruah. Iya, jadi apa rakangan jadi akule ni kasar punat talun rakangan rekule. Subuhan retun rekule, mangaribian rekule, asar subuhan retun rekule. Itu ya.
Jadi yang bisa dijamak itu duhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa asar maghrib, tidak bisa. Ya, itu. Jadi duhur ke asar, maghrib ke isya. Nah itu. Baik. Sebelum sholat duhur dijamak dan dikasar dengan asar, maka sebelumnya itu akan kita lakukan tayammum dulu. At-tayammum kita tidak ada berwudu. Anda kejek nih nasaba puna niat jari dari pesawat kamu enggak puna rena pesawat karena kipake je nih kemungkinan nanda kena. Ya tidak cukup karena banyaknya loh. Karena banyaknya apa namanya? Jamaah haji. Jadi tidak cukup untuk digunakan berwudu. Nah, jadi diganti dengan tayammum. Bagaimana caranya bertayammum? Cara bertayammumnya itu adalah dengan menggunakan debu. Debu yang digunakan, debu apa itu? Debuna kaderana uranta dalekanta. Yang nyolari fake. Kan ya kaderana uranta dalekanta. Jadi di situ kita bertayammum. Sebelum kita bertayammum, puna niat melengket di tangan ta, misalkan jam tangan, cincin, ponto-ponto, kibasuli gero. Mbak Benia yang bawa apa emas, antumai bulaing kita keluarkan dulu, dan nampak kita berwudu, bertayammum. Caranya tayammum, ya kita praktekkan secara sederhana saja ya. Jadi caranya ditempelkan tangan ta seperti ini di kaderana oranta dan lekang. Kemudian setelah ditempel begini, kemudian dipasapu naik berpanta. Usahakan kena semua ini muka. Kena semua, bisa sampai 3 kali terputar. Bisa. Kemudian setelah itu kan sumpai kunne iya. Palit tegi sedikit di. Pindahkan sedikit. Kemudian setelah itu dari tangan ke siku. Caranya seperti ini. Jadi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Iya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Jadi tangan kiri dikasih turun ke bawah. Panaungi sampai di siku terputar ki. Naik. Kemudian tak dorong lagi ke depan sampai di sini tak balik ki. Pas di sini. Kene. Pas kunne tak balik ki. Kemudian rungang ngetose naung. Iya. Kemudian tak putar lagi dan selesai. Ya toh? Selesai. Jadi ketika selesai bertayammum, silakan sholat. Kalaupun misalkan tidak sholat berjamaah, berarti sholat sendiri-sendiri maki. Ya toh? Bagaimana caranya Ustaz? Berniat maki. Usalli fardad duhri jam'ut takdimi ma'al asri kasratan lillahi ta'ala. Gunatan rekis yang bahasa Arabna, bahasa Mangkasar maki. Kuniatkan ya as-sembayal lohoro kupas sigabung durung ngasara ruan rakang ataupun ataking kong ruan rakang ang pemamaki kasratan lillahi ta'ala. Kung mito kasra berarti sudah otomatis 2 rakaat. Nah, sumbaya maki lohoro ruan rakang, cara sholatnya saya kira sudah dipraktekkan di manasik kabupaten. Caranya adalah mulai dari takbiratul ihram, setelah itu kemudian baca Fatihah, baca ki pangumpu, ruku ki, kemudian selanjutnya setelah ruku ada namanya sebentar sujud, ya sujudnya itu harus dibawa daripada ruku. Usahakan ronganna ruku tamana-mama nasi gidilek baca ronganna. Yang penting dibawa ruku. Ya, 2 rakaat. Ditutup dengan salam kanan, salam kiri. Kemudian kita ambil lagi salat asar. Tapi diantaranya dengan iqamah. Iqamah. Mana-mana mulai ngatinta aja. Tegi nalal ngatinta ki pasultomi tapi tegi lagi lompo. Enggak pakai goreng lokbar. Nangor ketuga. Gitu tomo. Allah akbar. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat asar 2 rakaat lagi. Setelah sudah melaksanakan sholat sholat asar, sholat duhur dengan asar dijamak dan dikasar, maka selanjutnya apalagi yang akan kita lakukan Ustadz? Yang akan kita lakukan adalah etal lujin tunijama di pesawakah. Yang pertama nganre.
Yang kedua atinro. Yang ketiga WC. Ini kita luar. Anda marahin yang dijama, mengurangi. Nah, sekurang jam sekitar 10 jam lebih. Jadi lah bikin 10 jam di pesawat ke Injil yang dijama. Angandre, atinro, jambang atau takmiyah. Nyejirwayanya taluannya dijama. Ya, baik. Kemudian karena jamaah haji Bantaeng ini adalah gelombang pertama, maka dia akan terus ke Madinah. Ya, kecuali biasa gelombang kedua dia terus kemana, ke Mekah. Tapi ini langsung ke Madinah. Jadi setelah kita sampai di bandara, silakan turun di pesawat. Tapi turun ini harus antri. Antri ki naung di pesawat kah? Tapi karo-karoi pardalekan turdalekan gitu ribo tong maki. Kebiasaan tuh nia jamaah aku nih karena laju bosan mirate di pesawat ke duduk minaung. Ini yang biasa terjadi nih. Niat biasa jamaah duduk 5 na di pesawat ka, duduk 5 naung. Nah padahal ia ribo duduk cidau. Susah makuntia. Ya toh? Jadi niat biasa jamaah goro-goro apa lu jamaah dalekan 5 kok. Sampai reki di sabar. Baru kita turun. Setelah itu kita naik. Setelah itu kita ada pemeriksaan di imigrasi lagi ya. Nah, setelah itu kita langsung ke mobil bus menuju ke hotel di Madinatul Munawwarah. Sampai di hotel di Madinah itu nanti dibagikan kunci. Dibagikan kunci kamar. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi biasanya tuh Andre tuh sing kamar di segala bini Andre. Jadi sabar-sabar gero Pak Basir. Iya. Sabar tahu kan ya biasa. Nih tuh kan mana injur ya asrama haji Makassar biasa sipatoi. Nah karena batu naik sing kamar tuh mah gini. Iyo sing kamar bagi kita di. Sekali-kali na batu naik beda kamarana laroy. Nah kan itu kita kena sing kamarnya nu leba kasi janji rawa. Tanya kita patahero injo. Jadi yang tamak makirolo. Masuk maki dulu. Singga maton nyirata rianu di pesawat kan. Misalkan kebetulan tanda kira ngasih cidong, anda kira cidong, cidong makirolo. Jalan pi pesawat kan, anak pergi siatoro. Ini begitu. Kan itu biasa tular lagu anda kena kuntang nasi orang banyak ikut tidung. Harus karuru cidong. Nah, santai sama kita lah. Nanti insya Allah sebentar itu pasti kita akan sama. Baik. Nah, setelah pembagian kamar kita akan disuruh beristirahat. Istirahat dulu sambil kita nanti menunggu waktu apakah kita sampai di sana. Kalau waktu duhur ya selamanya kita istirahat dulu. Ya. Apalah di jamar di Madinah? Dua jintu parallu di Madinah. 2 ji. Satu adalah sembayang 40 waktu. Sembayang berjamaah 40 waktu. Usahakan ini tialalu kisalai. Karena sabak nakana nak bitta inai ne tahu Allah sanakan sembayang berjamaah 40 waktu tanpa terlambat, maka nijamingi batur Allah Ta'ala untuk dihindarkan dari nerakanya Allah. Artinya apa? Nijamin tama di surga. Tapi syaratnya tidak boleh terlambat. Terangannya nikongi terlambat, andre nagupai takbir pertamanya, berarti terlambat begitu. Jadi caranya bagaimana? Setengah jam sebelum nibandri masigi kalau memang maki. Supaya tanda kita terlambat. Berapa hari kita di Madinah? Kurang lebih mungkin 8 hari 1 malam. Sekitar yang di Madinah. Jadi punana nireken sembahyang berjamaah kalak bijirua. Sekitar 40 waktu. Tapi nak biasa aku sampaikan di jamaahnya. Cocok mingkana lah biri 40 tapi biasanya jamaah tandagan sembahyangna. Angura talaganna karena ya pertama kutui. Nah itu dia lalu ke palaki supaya batunai nasari ki kerajingan Allah Ta'ala untuk berjamaah. Ya, kene mintu biasa to ya si undang-undang biasa ya. Asipato kiruru singkamaratta siapa? Apa namanya? Apa istilahnya tuh harus kisurangan kerjasama dengan baik.
Puna niat misal kengetinro sedre puang urang tak kena bawang sampai di bawang di kena tongin tu biasa ya sing kamar ko di sipa oh niat ye lampaan minyak tina cini kitinro tan bawang ki lampaan minyak berjama amin romai ada cala-cala begini kutu murun ke kutu ya namanya tak lama musim berjama kawan mata tinro anda nak tangan lambat berjama ika tangan bawang ki ini tuh biasa ya supaya anda cerita nak sing kamar aku nak kibom palikut tu na dedi anda nak kutu anu kau di sipa jalur pabau ya toh jadi itu si bawang ki aman jo jadi sembahyang 40 waktu berjamaah. Yang kedua dari jamaah di Madinah yang paling penting ya artinya masih banyak tempat-tempat lain yang akan kita datangi tapi yang paling penting adalah yaitu raudah. Ini perlu tampak perlu ni mangi. Karena sebab nak bitam ma baina baiti wa mimbari raudatun miryadil jannah. Yeah. Antara balakku nak nak bita antara balakku rurum mimbarku tengah-tengah nyo tamanna suruga. Itu di raudah. Jadi insya Allah jadi injo selamanya tuh jamaah haji pasti dapat tasreh untuk masuk di raudah. Jadi usahakan lalu lambat di raudah. Puna karena punya itu jamaah karena sampai tete sikunne buburan yang tama. Ya usahakan lambat ki. Karena rugi ki puna tanda kintama di raudah ye. Lalu saya sampaikan rugi ki. Apalagi jamaah di raudah, ketika kita masuk di raudah, apalagi jamaah lalang. Salah satu di antaranya yang harus kita lakukan di sana adalah sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah apa Ustaz? Satu, puna kikule kisekule mangka gitu. Pertama, sembahyang sunnat tahiyatul masjid. Ya, niatnya apa? Engkau memang kuniatkan ya sembahyang sunnat tahiyatul masjid karena Allah Taala. Atau engkau kebagaimana? Kuniatkan ya sembahyang sunnat sebagai penghormatan mengirim masigi karena Allah Taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang harus dilakukan bagi sembahyang sunnat tahiyatul masjid adalah sholat sunat toba. Ini terlalu lupai. Ya, setiap niat masih pertama itu sembahyang sunat toba ki. Lihat yang sembahyang sunat toba orang rekan karena Allah Taala. Sehingga sampai pengumpul tadi. Pengumpul pertama kuliah al-kafirun, pengumpul kedua kuliah Allah. Oke. Selanjutnya sholat sunat toba rukunnya Ustaz. Sembahyang apa kuliah kujama? Sembahyang sunah haja. Melagi kuliah ji. Kujama tominya sembahyang sunah haja. Punalek pa masumay sunah haja Ustaz. Apabila kujama doa maki. Nah sebab kunyon di roda adalah salah satu tempat yang paling mustajab di antara tempat-tempat yang lain. Kalau di Madinah, ya toh. Jadi doa maki. Bagaimana caranya berdoa? Satu, jadi cara tak berdoa yang pertama ini wajib ini. Cara tak berdoa kalian taruh. Kayak itu kemarin roki doa kan? Salah. Kalian taruh apa nak kipa pala doangan di kalian ta? Yang kedua, nampami ni papinawang untuk keluarga ta. Ya, jadi doa yang pertama untuk kalenta, doa yang kedua untuk keluarga ta, doa yang ketiga untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Itu ya. Doa maki. Jadi injo pun tamat ki diro, datang ki lumba-lumbai. Kanyo kamanta lumba-lumban tamat jagi. Iya, puna nakke ya, puna trik kunakke. Saya tidak apa-apa di belakang. Karena puna nakke riboko dudu, berarti nakke terakhir sulu. Maka puna kita dalekan dudu, berarti kita pertama sulu. Jadi apun timan-timannya kosong sembahyang ki. Doa ki. Ya toh? Kalau saya mau menjelaskan ada beberapa tiang-tiang memang itu di Rauda. Itu ada tiang-tiang, semua punya makna sebenarnya, tapi jangan bisa jelaskan. Yang penting di Rauda ini adalah tempat yang paling mustajab. Itu. Baik. Selanjutnya, banyak tempat-tempat ziarah yang kita datangi. Kita persingkat saja, ya. Kita sudah sampai nih di Madinah, nak lama makir Makkah. Maka pasti disampaikan kepada jamaah, kepada seluruh jamaah sekalian, besok kita akan menuju ke Makkatul Mukarramah, lohor misalkan, toh? Misalkan lohor nak tidak lampar di Makkah, maka sebelum duhur itu yang harus kita lakukan adalah
siapkan seluruh barang-barang, ya, takina kigalupain nera lampar di Makkah. Yang kedua adalah yang akan kita lakukan mandi ihram. Ya, mandi ihram di Madinah. Cuma sebelum mandi ihram ada beberapa yang disunahkan. Satu diantaranya memotong kuku. Itu sunnah. Karena memotong kuku di Indonesia dengan di sana itu pahalanya 100 kali lipat bedanya. Ya, jadi puna labu kun datang ke pulau yang guna merah TV. Ya. Toh? Yang kedua, merapikan bulu-bulu. Termasuk gitu buburannya. Jadi anda jangan aku sarankan gitu bulu kumis tak kipas salang asing. Anda ya. Tapi kira-kira mami angka benar kipas salang asing talang urai. Ya, enggak apa-apa. Kemudian ini apa nih bulu apa pernah? Bulu apa? Ini perlu tong ini. Apa nih tak rapikannya pokoknya cukur ngasing. Ini harus dicukur ngasing nih. Kang inyo rimak kesalah. Nah pernah itu 5 dada. Nah lah julai kinya ko na nagahapon to lumay tanya rufu gajah. Ano nih? Iya toh, jadi cukur habis di sini khusus yang laki-laki ya. Khusus yang laki-laki. Nah, setelah itu leba menjadi rapikan semua, makin rio ihram. Jaranan rio ihram sama aja seperti mandi-mandi biasa, mandi pada saat kita mandi junub. Kayaknya kisahnya rio junub. Kalau itu tahu tang macan rio junub. Wente kamu nyocaran rejunu, apa lu gua? Teka macaran, astagfirullah nanam ya nak nudini. Katakan ngecekin jangan rejunu. Jadi caranya adalah kita berniat, apa niatnya? Kita mengucapkan begini, nawaitul gusla lil ihrami lillahi ta'ala. Ya, atau niat bahasa Makassar, kuniat kangi anrio sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Ya, maka siramlah seluruh badan tak. Kalau mau juga boleh sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ratianna ulunta pintalung dan basalah seluruh badan tak. Tegero pakai sabun, karena sabun itu tugasnya membersihkan bukan mensucikan. Ya, jadi usahakan kena dulu semua air ini. Kibasa ngaseng kalian tak air, lalu kemudian punah basa ngaseng mie, enak pakai sabun. Sabun bersih. Setelah itu kemudian lebakin rio keluar dari apa? Dari kamar mandi keluar, kemudian silakan pakai parfum. Pakai parfum, tapi untuk kalian tak pakai parfum, pakaian ihram tak. Untuk kalian tamu saja pakaian parfum, ya. Kemudian pakai pakaian ihram, ya. Saya yakin makin ajarin pakai ihram, tapi talang uratonya sampai ku praktekkan karena ada beberapa macam itu pakaian ihram yang ya ada beberapa model lah ya, sebentar kita praktekkan. Nah, sudah kita pakai ihram, setelah itu kita turun ke mana, ke lobi. Di lobi kita kumpul naik bus menuju ke Bir Ali, di Masjid Bir Ali. Itu plusnya sebenarnya kalau kita langsung ke Madinah karena gigup pakai Masjid Bir Ali. Sampai kita di Masjid Bir Ali, kita masuk di masjid itu, apa lari jam Ustaz? Hanya sumpai. Sembahyang tahiyatul masjid, salat sunnah toba, lek baginya sunnah toba pun lagi kulle sembahyang hak jaki, lek bagi sembahyang sunnah haja, ini yang wajib. Ya, adalah salat sunnah ihram. Sembahyang sunnah ihram maki, usalli sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Kuniatkannya sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala semai maki. Seperti rakaat pertama Al-Fatihah, lanjut ku layal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, lanjut ku rakaat pertama Al-Fatihah, lanjut ku layal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, lanjut kul huwallahu ahad. Setelah itu leba makin sumain sunah ihram, kibaji kimicidonta. Di sinilah kita akan berniat. Nah, di sini bedanya. Punna ifrat berarti ini haji. Punna tamattu berarti niat umrah. Itu bedanya. Ya toh? Nasabah Pak Basri dengan Ibu Hajrah akan mengambil tamattu berarti dia niatnya umrah. Bagaimana caranya berniat? Usalli nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu di? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau aku lagi bahasa Makassar. Misalkan kuniat kangi angalle umrah
niat umrah ya. Kuniatkangi niat umrah apa? Untuk laksanakan ibadah. Saya berniat umrah dengan menggunakan pakaian ihram karena Allah Ta'ala. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Begitu bahasa Arabnya. Nah, setelah kita berniat umrah, maka kita lanjutkan bertalbiyah. Talbiyah sebanyak 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu 3 kali tutup dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puna lek bamaki niat, lek bamaki talbiyah, ditutup dengan salawat, maka berlaku yang namanya larangan. Yang netandra nakule ni jama. Apa larangannya itu? Saya bacakan ya. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Jadi tandra nakule pak. Jadi sebelum memakai ihram sumpahe, kipusu memang mi pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Misalkan puna selora cawa-cawa kipusu memang mi. Puna nak aku sarangkan ya pasulu memang di hotel ka. Tiagir masih ka pasulu. Kapasinturi alunta. Tas jadi tantugian kiboli pasulu memang meranua tanda mau dipikirin nyamai pak pokoknya keluar kami di sana tidak ada lagi yang boleh dipakai pakaian yang berjahit ya. Itu yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, ini tidak boleh. Yang boleh pakai kaos kaki jadi sandal biasa mau dipakai pun air kembali ke sandal Jepang minimal 2 kibali atau apakah ya. Tapi dan tuar kana guna mana rate, menanak yang melime begini mai. Ya toh, ini sandal Jepang lagi beli. Ya, tidak boleh memakai kaos kaki, ya, dan sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Itu satu. Kemudian menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban tidak boleh juga. Iya, anda nak kule ni tongko ini ulua, anda kule. Baik itu pakaian ihram tersendiri tidak bisa. Apatah lagi kalau misalkan handuk hendak boleh. Nye. Jadi misalkan nantama kirosi ya pakai ihram tak pakai tama, pastikan mami pakai ihram ta itu tidak terkena najis. Ya toh, tidak terkena najis. Nah itu. Jadi topi yang datang kule, peci tidak bisa, sorban juga tidak bisa. Jadi hati-hati mama kisah patole bekinia na ki tinro, na ki kalimbu, na ki panai rulunta sehingga mau kena mae dingin. Hati-hati. Ya, itu. Kemudian itu untuk laki-laki. Yang perempuan menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan tidak boleh. Ya dan boleh pakai kaos tangan, tapi ini jangan tu biasa tu apa ini kaos tangan rena juga di. Apa rena juga tak tunggu gerate tak bungkar rawa. Iya, itu bisa ji. Kalau kaos tangan. Apa juga rena juga? Apa? Munset. Yang juga. Pakai nama benea. Nyatok. Kacinikan ini bisa ji. Yang kedua adalah menutup muka dengan cadar, andre kuleh. Termasuk masker, jangan ki. Tidak boleh pakai masker selama niat ki. Ia minne bedana puna ifrat na tamattu. Ia minne ngaseng ini puna ifrat na najaga. Ya, oke. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Dengar ya, untuk laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat ki. Kuleh ji. Jadi pernah lek bakin niat tanda nak kuleh ki maki parfum. Biasa lek bakin tu ya, aman tanjo kotoa. Konyo mai sirah na tapane pabal parfum. Na tapagi alla na gipasapu bawa apa jadi? Hati-hati kini denda ki. Apa dendanya? 1. Dendanya itu puasa ki 10 Allah, talu rate 7 romai. Ini itu damnya. Nah, jadi hati-hati ki. Yang kedua, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Ini tidak boleh selama berlebat niat. Andre kuleh. Jadi memotong kuku, sumpah makanya kan disunatkan sebelumnya. Ya, apalagi mencukur tidak boleh, mencabut tidak boleh. Baik una untuk situ. Cabut-cabut kamu itu tidak boleh. Nah, haram. Apalagi memburu, menganiaya binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan. Tapi ini yang turaten turi Makkah itu kan termasuk tantangan tong ini. Itu yang buru-buru merpati. Nangakin orang nganu. Karena hati-hati ki. Jangan sampai ki vida dan bagi ondang. Hati-hati, ini tidak boleh. Lebih biasa kuciri. Makanya itu biasa pun juga jangan-jangan namanya ini ondang. Nagura kita Arab. Haram. Tidak boleh. Itu maksudnya jangan, tidak boleh.
Ya, apalagi kalau dalam berpakaian ihram ki. Memakan hasil buruan juga tidak boleh. Memotong kayu-kayu, mencabut rambut tidak boleh. Sebab takutnya cincin ini enggak kan nya kono nganu wadine ruku-ruku guys. Jangan ki, haram hukumnya. Menikahkan, meminang perempuan untuk dinikahi haram. Ya, apalagi bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu dan mendatangkan syahwat ini diharamkan. Jadi bahkan tamat tuh kan leh. Iya, jadi jangan kia siapa tahu bermesra-mesraan ki boleh ji puna lek maki ya umrah. Iya, itu mi biasa kalau tamat tuh amam mi puna lek batu mi umrah, siapa tahu ki pesan kamar pesan lagi. Iya, enggak apa-apa ji. Iya, yang kedelapan, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor ini juga tidak boleh. Hati-hati ya. Saya biasa sampaikan itu ke jamaah umrah saya. Saya bilang, injok lampai ya umrah, lampai ya haji, ang tamaka gak gana puna si kalabinai. Bagus, tetapi tantangannya juga besar karena nangai biasa-biasa rate. Serius kayak. Tantangannya tuh besar nangai biasa. Jadi harus ada satu mengalah. Nya lebat jamaah aku ya. Tapi ko point naik tebo kuang ya. Mulai di Madinah beser beneno. Beser. Di Madinah pokoknya tasidira beser mesti. Satu hari sebelum saya ke Mekah, kupacidong rekaman kupas cidong ruai. Nampak gusur si pemuporang. Si raga-raga no pemuporang. Si kali-kali nabat turi Makkah beser mesti. Allahu Akbar, apa mau dengar ini? Di Madinah tidak Mekah ini besar tantangannya. Nyari banyak puna batu genai si kamasiang ki. Ya, kadang-kadang biasa kita harus mengikuti kemauannya perempuan. Begitu memang ya. Ya, jadi puna ini ekor kebab ini ya. Aku betul kau apa rugi. Ya, lebih aman kalau begitu. Ya, melakukan kejahatan dan maksiat tidak boleh. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi juga tidak boleh. Ini bagi perempuan, jadi hati-hati kita kisah pakaian ta, jangan ki. Ya misalkan kita langgang inaun dan apa nih biasa dong, moltok. Nah itu jangan, tidak boleh, diharamkan. Hal-hal yang diperbolehkan bisa, ya, membunuh binatang bisa ji kalau berbahaya, misalkan kalau jengking. Mandi boleh ji, ndrioki. Menyikat gigi boleh. Menyikat gigi boleh, berbekam boleh, memakai minyak angin, balsam yang dimaksudkan untuk pengobatan boleh. Ya, memakai balsam, apa itu minyak angin boleh. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang kuleji. Di kacamata, apalagi bernaung di bawah payung, mobil, tenda, kuleji makai tahu payung, tapi tanda kule rapat selama ki niat lek baki niat anda kule. Ya, membuka tangan bagi wanita ketika berwudu, tempat di wudu perempuan bisa ji dipanain nih. Kuleji ditampil di tempat di tempat berwudu. Menggaruk kepala dan badan bisa, menyembelih binatang ternak juga bisa, memakai perhiasan bagi wanita juga bisa. Ya ini yang harus tidak boleh dilanggar ya, larangan-larangan yang tadi selama baki niat. Semua yang tadi itu punna ifrat selama rompulongan nangalona tanda kulih. Ya, termasuk menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi termasuk selera lalang punna ifrat sekitar rompulan 7 lon tak selera lalang. Nih, itu tadi kalau ifrat, tapi kalau tamattu aman nih. Ya. Baik. Kita dari Madinah menuju ke Makkatul Mukarramah, sampai di Makkatul Mukarramah kita akan masuk di hotel. Di hotel dibagikan kunci, masuk di kamar. Setelah masuk dari kamar, istirahat mungkin kurang lebih setengah jam. Setelah istirahat setengah jam, kita disarankan untuk berkumpul kembali di lobi. Apa yang dijamak kumpul di lobi? Untuk menuju ke Masjidil Haram. Menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa? Melaksanakan umrah bagi yang tamattu, melaksanakan tawaf qudum bagi yang ifrat. Saya ulangi, melaksanakan tamattu bagi melaksanakan umrah bagi yang tamattu, melaksanakan tawaf qudum bagi yang ifrat. Jadi kita umrah ki. Ya. Nah, sampailah kita dari hotel Hotel Azizia menuju ke terminal. Dari terminal nak dekat ke Masjidil Haram. Di sini tuh jauh juga, lumayan jauh perjalanannya. Ada ketua. Masuk Masjidil Haram,
Masuk di Masjidil Haram, masuk dengan masuk dengan kaki kanan, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata mal abrar, dan seterusnya. Ya, itu yang kita baca di Abuna Tandra Kisenginjo angkung imamaki ya Allah. Berikan keberkahan Masjidil Haram itu untuk kami. Jalan masuk dengan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai kemudian ketemu Ka'bah. Ini itu doa anak karena pimpinnya gitu sampaikan pemimpin tadi bimbing kita. Apuna palet tandrek ki sengi ki bacan jo yang ada di buku manasik cukup kita mengatakan kesinet tangan tak kalau ketemu puna pertama ke sini kabaya ki pana lima takam manne kida ada kabaya na nampak ingkongi ya Allah kisare pamaseta kisare arwam puluh pamaseta. Karena hadis Nabi itu siapa yang memandangi Ka'bah diberikan 20 rahmat pemase. Jadi cukup itu yang kita bilang ya Allah kisare arwam puluh pamaseta. Pemase apa sering Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Masuk di pelataran Ka'bah kita akan melakukan tawaf umrah ya. Dimulai dari Hajar Aswad kemudian sejajar dengan lampu hijau. Dari ibu kan sudah pernah umrah ya, umrah. Jadi, nah paham nih. Jadi Hajar Aswad di samping kanan, di samping kiri Hajar Aswad, di samping kanan ada lampu hijau. Pas di seluruh hijau, nampak maki di balik kalea tu, balik ki kalenta. Nah, nampak ya dada mangeri rika bayar Hajar Aswad, kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Cium dari jauh. Dicium dari jauh. Setelah itu makinnya takbir, biar 1 sampai 3 kali boleh bertakbir, kemudian berputar maki Hajar Aswad ke rukun Yamani. Itu apa yang dibaca Ustaz? Sebenarnya tidak ada doa yang dianjurkan. Cuma kalau ditongi pun tak putar-putar yang tanda dibaca. Ya toh, kalau itu at-tawab kan tidak baca. Dari apa lah dibaca Ustaz? Tasak bela maki. Apa tasak bela? Cukup kita mengatakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus itu yang kita baca sampai di rukun Yamani. Kalau di rukun Yamani, kita bertakbir lagi. Takbir, tapi kami dibalik ke kalian kami dibalik ke kalian. Cukup kita mengatakan begini, Bismillahi Allahu Akbar. Tidak usah dibalik. Kalian tak. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, berubah doanya. Apa yang doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi punania menjomba cerak bana berarti yakin kana rukun Yamani ke Hajar Aswad itu. Kalian tuh baca Rabbana atina dari rukun Hajar Aswad ke rukun Yamani tidak ada. Selamanya tasbih. Jadi rukun Yamani ke Hajar Aswad itu dibaca Rabbana atina. Selama 7 kali. Jadi Hajar Aswad, rukun Yamani, Hajar Aswad 1 kali putaran. Sampai 7 kali. Kunet usahakan sipak ganti di siano ki apa teki sisa lain ya, khususnya yang suami istri sipak ganti ya, karena biasa kenekang ibu sudah pengalaman ya, karena biasa punat sisa lama kiuranta sedikit saja anda kisigupam, jadi punat pas kit sisa lakam mane karena banyak sekali orang susah untuk ketemu. Kenapa aku bilang susah untuk ketemu? Karena pertama pakaian sama semua. Nyato, singkat mengasim pakaian jadi itu biasa jo lek bamisais jo sering mantunya tetap lalang. Pengurang betul kono mari kuan kusing inggo pingguram minne. Lelas tahu perlu lazim. Jadi punakan kami pintu ujung sudah 7 kali putaran kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Tapi agak susah di situ. Jadi yang penting temati maniak kosong konyo magi. Apa yang dijama sembahyang sunat tawaf puran rakang. Kuniakkan yang sembahyang sunat tawaf puran rakang karena Allah Ta'ala. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Setelah betul salat sunat tawaf 2 rakaat, maka selanjutnya kita minum air zam-zam. Nah kongi ina bitta ina tahu minum air zam-zam sampai bastoro, sampai kenyang, maka sungguh penyakit yang ada pada dirinya dikeluarkan semua. Masya Allah, barakah nanjari zam-zam ni. Makanya tenak kebiasa aku sampaikan rejamaya puna lamba kau rimak ketemu kalau jure papale ini renai. Narangasi papale parsi ulu, parsi Batam, parsi Kulantu. Sekali-kali na batunay parsi toyo luna. Pasok ko naik ko tu garing.
Pak nere mi parsi batanna, batune parsi tu batanna. Pak nere mi parsi kulantuna, batune parsi kulantuna. Kenapa? Karena kau bawa obat untuk sakit di sana. Jadi untuk saya solusi yang saya bisa tawarkan tetap bawa obat, misalkan minyak angin, ngerangki, obat yang biasa kita makan di sini juga kita bawa, tapi ngerang sengi, ya, karena yakinlah bahwa air Zam-Zam jauh lebih mujarab, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkah dijadikan obat daripada Pak Baleta Batur Indonesia. Yakin saja bahwa air Zam-Zam itu obat yang paling luar biasa. Itu. Kemudian, lebat kita tawaf, kita akan melakukan sa'i. Safa, Marwah, Marwah, Safa sebanyak 7 kali. Safa menuju ke Marwah. Sebelum sampai di Marwah, kita akan lari-lari kecil. Bagi yang laki-laki, perempuan cukup jalan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan ngertok lari-lari karena lari ke salat dainta, lari-lari tuh lagi. Lari-lari cadi, tanya tahu lumba lari dan lari-lari kecil. Nyeto nyenturatan tu lampu hijau, berarti kami nyurat lampu hijau lak bentukan mana, berarti mulai kenjo dan lari-lari. Iya. Rabbi ghafir, warham, wa'afu. Nah, itu dibaca. Nanti nak bimbing gitu semua. Pembimbing datot. Nah, itu. Safa, Marwah, Marwah Safa sebanyak 7 kali. Jadi Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali. Yami 2 kali itu jadi sampai 7 kali terakhir di Marwah. Selesai di Marwah keluar maki untuk melakukan tahallul, digoncing net. Suami bisa digunting rambutnya oleh istrinya, istri bisa digunting juga oleh suaminya. Minimal 3 helai rambut. Bismillah. Ada gitu doanya toh. Ya, gunting. Punalek memiliki goncingin jok, maka yang tadinya dilarang sudah bisa dilakukan. Sudah bisa nih. Ya, larangan-larangan itu sudah bisa dilakukan. Nah, jadi iyan juga telar kijama umrah di pun anak ke kusarangkan ki pun mudah-mudahan nasar ki si Allah taala insyaallah sehat kintu terlalu ki kurang iri 7 umrata. Karena nasal lo jadi rate, toh jangan kurang dari 7 kali umrah ki. Beda ifrat ka kodong kali pihak jana nampak umrah ya. Ya toh, kita kan bebas jaki. Misalkan alpa ki si allo, amukan alam bagi si umrah. Amukan alpa ki alam bagi si umrah, begitu. Alam bagi niat di minimal 7 kali umrah. Baik, kita singkat. Selanjutnya kita akan masuk pada pelaksanaan ibadah haji. Namanya Armuzna. Apa itu Armuzna? Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi gak gane punania tunania anak nasarin jaring. Serius kayak enak ke kunyat kami tuh yang punania anak kusala nabu buruk nak kusare Armuzna. Armuz, ya. Armuzna itu Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi 3, disingkat dengan kata Armuzna. Baik. Tanggal 8 Zulhijjah kita akan menuju ke Arafah. Tapi sebelum kita menuju ke Arafah, nah sebagai tamattuki mandi ihram lagi tuh. Mandi ihram lagi. Toh? Setelah mandi ihram seperti biasa mandi ihram, setelah itu salat sunnah ihram. Di mana bisa dilakukan Ustaz? Bisa di hotel. Iya, kuliah jadi hotel kah? Tapi pun misalkan kita lampak mikat misalkan di Tanim Masjid Aisyah, itu yang paling dekat silahkan. Tapi bisa di hotel sebelum berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah itu kita akan menuju ke Arafah. Di Arafah kita akan bermalam 1 malam. 1 malam. Jadi misalkan waktu kilohoro, kita bermalam 1 malam sampai pagi. Pagi kita akan menunggu waktu duhur. Injak pun narapi waktu lohoro, berarti ini Pak gabung kintu tenda. Digabungkan di 1 tenda. Untuk apa Ustaz? Untuk laksanakan sembahyang berjamaah lohoro rurung ngasara di pasigabungi. Iya, berjamaah ya gitu. Lek bagi sembahyang lohoro di pasigabung ngasara, maka selanjutnya kita akan mendengarkan khutbah wukuf. Jadi tandanan tu wukuf katokbah. Punale bak mito apilangeri katok bale dan ditonggo katok baya ekene menjoto sekarang-karang nih karena sebenarnya haji makie cuman tandre pada sempurna. Jadi setelah mendengarkan khutbah itu apa yang kita akan lakukan? Ingat tialalu ki sambarang ki jama punale begitu katok baya. Kalau itu biasa tuh alam peminjaman nelpon akan luruk kiri kanan. Agi oleh bama wukuf cikali. Angura leba bawa kok. Tiap makirut telepon iya nunta. Yang kita lakukan itu perbanyak zikir.
Nak biku sampai kami to mari jamai pas suku me mami haji pertama ye. Karena haji pertama je itu haji, haji kedua sunnah je. Ya pas suku me mami cara nanti kamu ustaz waktu wukuf itu Pak, lekba lohoro sak gena mengaribi. Anu singkat sekali waktunya. Kan nemene doa yang mudah diterima Pak. Yang paling mustajab di sini. Lekba lohor sak gena mengaribi. Jadi apa lari jama sikiriki. Puna maca yang maca Al-Qur'an
Oke, baik. Jadi dia melempar 7 kali melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melempar akobah yang pertama, min romaki di hotel apa? Min romaki di tenda Mina. Kita kembali jalan kaki lagi. Sampai ke di tenda Mina, apa yang dianjurkan di situ adalah tahallul awal. Ini tahallul ki. Kalau laki-laki disunahkan untuk botak. Kalau burung nih, menarik batu makinnya mila pertama disunahkan untuk botak. Yang perempuan disunahkan untuk ya cantik-cantik. Oh, kena untuk cantik mamu aja lele. Nah, mau make up masya Allah. Saya dulu adalah ketua, jadi saya bagikan itu anunya. Kue-kuenya, wala tanah pertiga menyokan dia. Nyamanya make up nah. Masya Allah, cantik-cantik semua haji-haji ini masya Allah. Karena memang dia sudah dibolehkan. Sudah dibolehkan kalau sudah makin melempar pertama. Cantik masya Allah. Ini mau makin ciput-ciput sama gagak-gana dan sebagainya masya Allah. Ikan yang begitu ya. Haji bagi sebenarnya kita sudah haji. Cuma masih belum satu lagi yang belum kita lakukan ya. Jadi silakan gunakan pakaian-pakaian yang kita yang terbaik. Kemudian setelah itu apa yang kita akan lakukan? Di sini minta matu membayar dam. Ya, kan bagi sebenarnya sudah kita bayar dam, tapi pelaksanaannya waktu itu. Kemudian kurban. Tapi Pak Basri misalkan karuba gitu. Misalkan karuba bagi kutak nih pembimbing tanya Allah. Dalam bagi karuba, karena itu hari waktu kurban. Jadi pernah iya dalam betok-betok karuban nih, minawang ki lampa. Minawang. Ya lampa ki karena supaya kipak ganginjo anunta. Kipak ganginjo kambing yang akan kita kurbankan sebelum dipotong karena bisa gitu. Ayo atas nama halal. Gimana begini toh? Mana kipak gangi? Kipak kami nak pergi. Nah itu. Jadi setelah itu kita menunggu lagi hari esok untuk melempar. Menunggu hari esok. Besoknya itu kita melempar yang kedua. Dalam mengisinya mila makarua. Jadi yang kita lempar ini yang kedua. Anda tahu nanti waktunya jam berapa? Mungkin sudah asar kah atau wallahu alam. Ya leba asar biasa atau leba lohor wallahu alam. Lambakinya mila makarua yang akan kita lempar di talum ini sambila maka punapin roma kinyampannya mila tuh talum ini sambila. Pertama adalah ula. Iya, pintu ujung dari sambilan. Udah lebat kinyamila ula pintu ujung ada namanya kiri kabaya. Di sini ada doa yang diijabah. Di namanya kiri kabaya. Kita tunjuk kabaya, namanya kabaya. Puna tanda kinya ni kabaya, tunjuk kamu jangan gitu ah. Ijiri tunjuk jangan. Di namanya kiri jangan apa doa. Apa doa terserah kita. Ya, setelah lebat ki ula, namanya kiri ustaz. Saya punya pengalaman orang Bantai. Waktu hari kedua alam penyambila, iya lampa boleh dari akabah bisa namanya. Dan juga ulah dengan akabah utama galerena. Pas sumai apa murung tu kah? Akabah tu nyambila rakabah ko kana we. Anda nak manjo. Hari pertama dia akabah dulu. Hari kedua talumi mulai dari ulah usta akabah. Apa nak pengkongyang masih dipakai dari besi ya. Astagfirullahaladzim. Ini nuntuk pengisian salah-salah nih. Makanya apa? Tapi lebih bagus itu pelajari buku manasik daripada ini guru-guru salah ki. Dia kisambaran ki bilang ngeri. Nek masa lapar hari kudu lapar menyambilan maka ria kabah. Saya sekian itu ya. Batu bila lari. Jadi hari kedua ula. Ya, ula lebat kinyamila ula dalam air kabeh doa ki. Yang kedua usta lebat kinyamila pintu ujung di usta dalam air kabeh doa ki. Yang ketiga akabah di sambila. Pernah lebat kinyamila tidak ada doa yang dianjurkan. Ini riwayat ula usta. Akabah anda jangan dianjurkan ki berdoa. Jadi setelah itu selesai biasa nanti Pak amantangi anua. Amantangi tota yang pergantian Allah. Karena kan lebat kinyamila lima kapin ruang mungkin sekitar jam-jam 10 malam selesai. Biasa tenakan pemimpin takaman ne baji di tami tombindro di tendaya. Aman tapi tayang untuk pergantian Allah. Jadi sekitar jam-jam 1 malam kan sudah pergantian hari ini.
rawa juga nyamai kumpul lebak kinyo to at puna nalala mete teser bangnya antama ogi boleh nyamila itu sudah terhitung 3 kali. Sudah terhitung 3 hari begitu. Tapi kan sarannya dari pembimbing tak tahu bagaimana. Ya, oke. Lebat kinyamila maka pintalung kita akan kembali ke hotel. Dipilari tenda Madinah. Lampa mati di hotel kah? Di hotel itu setelah sampai di hotel kita istirahat. Besoknya begitu kita akan melakukan tawaf kembali. Tawaf namanya tawaf ifadah. Ini rukun haji. Terlalu kita kijamai. Tawaf ibadah rukun haji. Tawaf pintujung mereka bayar lebat kinyo saiki pintujung lebat kisai ta'allul ki lebat tahallul maka sempurnalah haji tah. Sempurna nih. Yang tadinya dilarang berhubungan boleh nih. Ya, jadi nakke biasa ko nakke terus terang biasanya jemaah umrah aku kasih kalabine lampa ya. Ku kongi minto puna le bami tomra. Na ero kamar koso. Serius ya? Tidak apa-apa kan? Berkahnya Masya Allah kan? Nah itu. Baik. Setelah selesai itu maka rukun Islam yang kelima sudah sempurna. Lima mikijama hadir dapat. Apa mami kijama syukuruki. Nasabah kita sudah melaksanakan haji. Ya sudah melaksanakan haji. Nah tentunya sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Saya kira mudah-mudahan ini berurutan cara saya menjelaskan dan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah saya tentu mendoakan mudah-mudahan sehat di sana. Ya insya Allah ibadah semua lancar sehingga kita kembali ke tanah air dalam keadaan membawa predikat umrah yang haji yang mabrur. Haji yang mabrur tanrik balasan akan Allah Taala akan dari mata. Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'an illa jannah. Haji mabrur ka tanrek marempa balasakna pasanglina surga pamasina Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya menitip doa kepada Bapak Basri, Bapak Ibu Hajrah, doakan kami semua ya. Kepada seluruh keluarga jangan lupa didoakan mudah-mudahan suatu hari nanti diberikan kesehatan juga oleh Allah. Amin. Dan bisa dipanggil juga ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Tapi Bapak Ibu, siapa tahu air kilampa umrah, nah promosinya juga. Ya, siapa tahu air kilampa umrah anak ke rumbimbingki, anda taramaki bulan selapang, saya akan membawa jamaah. Bulan 9 tanggal bulan 9 tanggal 28 saya akan membawa jamaah karena saya cuma bisa 1 kali di 1 tahun. Kalau tahun kemarin saya membawa jamaah 70 orang di bulan 12. Cuma bulan 12 itu terlalu dingin. Saya pilih bulan 9, tidak panas, tidak dingin karena mau peralihan. Yang mau peralihan ke dingin, insyaallah siapa tahu kita mau tambah jamaahku baru 21 orang. Siapa tahu mau berapa biayanya Ustaz? 30.350. Sebenarnya kemarin itu harganya cuma 29.850, hanya karena dolar naik maka dinaikkan 400.000 jadi menjadi 30.350 di luar biaya paspor dan vaksin meningitis. Paspor itu harganya untuk paket 5 tahun 1 juta kayaknya ya segitu. Kemudian vaksin meningitis harganya 305.000. Jadi ya sekitar itu biayanya ya Bapak Ibu sekalian. Nama travelnya Rayyan Menara Travel. Sekali bayar insya Allah umrahnya berkali-kali. Ustaz Kasman sudah pernah pakai itu ya di Rayyan Menara Travel. Jadi penaruh kindak Bapak Ibu Lampa Umrah silakan hubungi saya. Enak langsung dampingi ki. Nakin dampingi niat, nakin dampingi tawaf, nakin dampingi sa'i, nakin tuntun doa pada saat tahallul, nakin tungguran kira belanja. Serius kan? Iya, kurang asing ini. Punak lagi juga jamaah yang karena Ustaz, adakah belanja hari ini? Ada. Mereka kurang Ustaz. Oke, kurang. Yang penting bagian tuh. Begitu. Insyaallah. Siapa tahu kenapa ya boleh mendaftar Bapak Ibu. Baik, tunggu dulu ya. Sebelum saya tutup dulu manasik kita hari ini. Setelah saya tutup, kemudian Eroku Taknang, saya berikan kesempatan bisa silakan bertanya 1 sampai 2 orang, 3 orang boleh. Ya terkait tentang pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ini yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Tapi yang benarnya insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahil musta'an wa alaihi tuklan billahi taufik.
wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir ya Bapak Ibu, tapi lompok ke saya juga ini yang promosi yang kedua. Siapa tahu ini anak Bapak Ibu nanti tamat di pesantren, tamat SD tamat di pesantren. Kebetulan saya punya pesantren di Lonrong. Saya bangun pesantren dan tahun ini sudah penerimaan santri yang kedua. Ya, nyumai ada anak-anaknya sepupuku. Iya, insya Allah itu anaknya di sana itu di pesantren saya. Kebetulan anak-anak itu segalingku. Insya Allah, siapa tahu ini Bapak Ibu, semoga anak teh bisa jadi anak penghafal Quran dan juga bisa menjadi penceramah. Dan lebih khusus bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Namanya pesantren, pondok pesantren modern Al-Aqsi di Salondong, Kecamatan Iremiras, Kabupaten Banten. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Berarti